Penyanyi Rosa hanya tersenyum saat dikabari sang suami Yoyo mobilnya dikerjai maling saat parkir di sebuah studio musik di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa 2 minggu lalu. Sejumlah barang berharga berupa surat-surat akte jual beli tanah, faktur pajak, alat elektronik dismen, serta uang 1,5 juta rupiah yang saat itu ada di dalam mobil, raib digondol dua orang tak dikenal dengan cara memecahkan kaca di bagian kiri tengah mobilnya. Walaupun selama ini Selamat sore pemirsa, cek dan recheck pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, saya Mila Rahmawati akan menemani Anda untuk mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air dan menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang telah disiapkan tim liputan tayangan bergengsi ini. Nah pemirsa, kini langsung saja kita simak kilasannya. Afin, suami Huges masa bodoh disebut pengangguran, bahkan masa bodoh pula kalau tidak dibagi harta Gonogini. Ketika tahu mobil suaminya dibobol maling, penyanyi Rosa hanya tersenyum. Sudah terlalu sering rupanya suaminya diingatkan. Irianti Erning Praja masih berapi-api menceritakan kekecewaannya kepada Uli, presenter yang dianggapnya merendahkannya. Arzeti melahirkan setelah hamil 10 bulan lebih seminggu. Dokter Boyke membahas kehamilan seperti itu dari sisi medis. Afin mengaku lebih tenang menghadapi proses perceraiannya dengan Dewi Huges. Padahal ia terancam tidak mendapatkan harta Gonogini karena dituduh tidak mempunyai penghasilan selama menjadi suami Huges. Sidang gugatan cerai Dewi Huges Ahmad Hestiavin yang akrab dipanggil Afin masih terus berlanjut. Hari Senin lalu, sidang yang berlangsung di Pengadilan Agama dan hanya dihadiri penasihat hukum masing-masing. Selain membahas perceraian, pihak Huges juga meminta perlindungan hukum atas semua harta yang pernah mereka miliki. Huges mengklaim harta benda itu miliknya karena didapat dari kerja kerasnya sendiri. Afin disebut-sebut tidak bekerja, tidak berpenghasilan sehingga tidak berhak atas harta Gonogini. Afin ternyata tidak kaget mendengar itu. Kemarin ketika tim cek dan recheck menemuinya di rumahnya Bilangan Kemang, Jakarta Selatan, lelaki bertubuh tambun ini mengaku tenang-tenang saja menghadapi semua tuntutan istrinya. Yang dari pertama pun saya nggak ngomongin harta Gonogini, yang ngomongin harta Gonogini itu siapa gitu kan. Saya nggak ngomongin harta dan asal tahu semua harta udah dipegang sama Hugas. Surat-surat semua tanah semua tanah, mobil dipegang sama Hugas, saya nggak megang apa-apa sekarang. Nah terus kenapa harus diributin gitu. Soal tidak bekerja, menurut Afin yang sejak sebulan lalu sudah bekerja tetap di sebuah perusahaan periklanan di Bilangan Selipi, Jakarta Barat, tuduhan itu berlebihan. Yang nggak bilang punya kerja itu siapa gitu. Jelas di kontrak-kontrak itu siapa yang nama siapa yang tanda tangan kontrak itu siapa. Apakah seorang manajer itu bukan suatu pekerjaan, manajer artis ya? Itu terserah pandangan orang. Yang jelas saya melakukan pekerjaan saya. Dan itu atas kesepakatan saya dan Hugas. Dan itu saya lakukan demi dia dan saya mensupport dia gitu kan. Apakah kalau saya bilang kemarin kamu nggak usah bekerja ikut Rian, apakah seperti sekarang Hugas? Sebenarnya pernyataan bahwa Afin tidak bekerja selama menikah dengan Huges muncul sejak gugatan cerai ini merebak. Max Boboy, penasihat hukum Huges, pernah menjelaskan itu kepada Cek dan Recheck. Menurutnya, informasi itu didapatnya dari Huges sendiri. Harta Gonogini itu bagi rata, 50-50. Huges minta lebih dari itu. Dia minta lebih itu karena dia yang mencari gitu loh. Sepanjang yang dapat laporan yang dari Huges sih, Afin nggak kerja. Meski Afin mengaku tidak terganggu dengan pernyataan itu, dia tetap mencoba mengatakan bahwa semua yang dijalani selama bersama Huges adalah kesepakatan mereka berdua. Yang jelas saya nikah sama Hugas itu saya seorang karyawan. Barangkali memang bukan karyawan besar atau apa. Pokoknya saya seorang karyawan di perusahaan asing di Tembagapura. Setelah itu saya nikah karena jauh dan Hugas pun saya ajak ke sana jauh sendiri nggak bisa. Terus setelah pulang kita selalu diskusi, kesepakatan bersama, saya akhirnya yang resign setelah 6 bulan nikah. Itu jelas kan. Setelah itu kesepakatan lagi Hugas minta saya jadi manajer dan kita buka usaha bareng kan. Ya itu jelas kan. Apakah selama ini saya nganggur? Kan lihat apa kerjaan saya. Saya seorang manajer Hugas yang saya dealing, saya bikin kontrak, saya cari kerja dan saya yang cariin semua apa ya, acara gitu kan. Ya kalau saya bilang nggak kerja ya sudah, makan aja kerjaan saya sama dia kan, itu aja.
Hingga kini sebab musabab perceraian Huges dengan Afin masih tetap menjadi teka-teki. Huges sendiri di setiap kesempatan tidak ingin membuka masalah yang menurutnya sangat pribadi itu kepada halayak. Aib rahasia tuh, kan sidang tertutup. Ini lagi pengen tahu. Gini deh, apapun kejadiannya kalau Huges ceritakan tidak akan meringankan hatimu dan tidak akan juga membantu saya menyelesaikan masalah saya. Perceraian sudah bisa dipastikan sangat mengecewakan Afin, tapi seperti dia katakan, dia sudah mencoba bertahan. Sampai sekarang dia mengaku sering SMS Huges, semua tidak dibalas. Ya saya sih nggak ada rasa penyesalan sama teman. Cuma yang saya pegang memang, saya seorang muslim yang pernikahan itu sesuatu yang sakral, itu yang saya jaga. Tapi kalau memang saya sudah jaga sekuat tenaga, tapi tetap pihak Huges pun berkeras dan saya tidak mempertahankan, kita lihat siapa yang salah. Saya nggak mau di sisi saya yang salah gitu, karena saya mempertahankan pernikahan karena menurut saya itu sakral dan saya nikah sekali seumur hidup, maunya begitu. Dan kalau memang saya salah, saya juga mau berubah, sudah bilang kan berapa kali. Tapi kalau dia nggak mau saya buktikan itu, ya udah, maunya apa saya ikutin gitu. Rosa hanya bisa tersenyum ketika mobil suaminya dibongkar maling. Laporannya setelah kita mericek yang berikut ini. Penyanyi berparas cantik asal Sumedang Rosa senyum-senyum saja ketika tahu mobil suaminya dibongkar maling di kawasan Cilandak. Masalahnya, Rosa sudah sering mengingatkan suaminya agar hati-hati menaruh barang ketika mobil ditinggal. Yoyo ternyata slorsin. Well, some little nieces and nephews to cover all the beats and the rhymes I've been through. Time's up. Sorry I left you. Thinking of this. Penyanyi Rosa hanya tersenyum saat dikabari sang suami Yoyo mobilnya dikerjai maling saat parkir di sebuah studio musik di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa 2 minggu lalu. Sejumlah barang berharga berupa surat-surat akte jual beli tanah, faktur pajak, alat elektronik Discman, serta uang 1,5 juta rupiah yang saat itu ada di dalam mobil, raib digondol 2 orang tak dikenal dengan cara memecahkan kaca di bagian kiri tengah mobilnya. Walaupun selama ini Rosa dikenal sebagai penyanyi yang murah senyum, tapi saat itu senyumnya punya arti lain. Pelantun lagu tegar ini pasrah dengan musibah yang menimpa suaminya. Hal itu ia ungkapkan saat cek dan recheck menemuinya di sebuah stasiun televisi tengah mengisi acara tadi malam. Marah sih enggak ya. Waktu itu aku juga sama Meli lagi jalan-jalan gitu, lagi di Pondok Indah. Tiba-tiba Intan nelfon, terus Intan bilang, Bu, aku mau ke tempatnya Yoyo ya. Ngapain kepikir? Lo kamu belum tahu kan mobilnya kecurian, katanya gitu. Hah, kecurian? Kok dia nggak nelfon aku ya? Aku bilang gitu. Takut dimarahin kali, katanya gitu. Terus ya udah, pas Intan abis selesai nelfon, aku telepon, terus aku tanya kan ada apa. Wah, dia kayaknya orang kayak panik aja gitu. Aduh, iya nih mobilnya gitu. Ya udahlah, tenang aja. Aku ketawa-ketawain aja gitu. Yang menarik, jauh sebelum kejadian, rupanya penyanyi bertubuh mungil ini sudah sering mengingatkan sang suami yang dikenal sebagai penggebuk drum band padi itu untuk berhati-hati jika meninggalkan barang di dalam mobil. Ingetin kalau di mobil itu dikunci. Terus aku juga sering ingetin kalau naruh barang tuh jangan di atas dashboard gitu, jangan di atas jok gitu, seat gitu nggak boleh, karena aku pikir kan kelihatan dari jendela, nanti orang takutnya ya tergiur gitu. Ya udah, tapi ya namanya juga mungkin musibah ya kalau kejadian ya kejadian aja. Untungnya rasa kehilangan Rosa dan Yoyo tidak berlangsung lama. 2 hari setelah melapor ke pihak yang berwajib, petugas kepolisian setempat berhasil menciduk pelaku pencurian dan menemukan kembali surat-surat berharga tersebut. Sejak saat itu, Dara kelahiran 9 Oktober 1978 ini pun kembali tersenyum. Nah, kali ini senyum Rosa jelas senyum kegembiraan. Alhamdulillah, aku berpikir ya berarti itu masih rezekiku. Terus aku sih ya berharap mudah-mudahan yang ngembaliin gitu ya, nemuin juga ya mudah-mudahan jadi orang baik lah gitu. Yang ngelakuin juga mudah-mudahan ya tobat. Sekarang kita mau nyusahin orang, satu kali pasti kita disusahin orang gitu. Ya pastilah ada ininya. Keselnya sih ada, cuman di atas semua itu ya pasti aku bersyukur lah. Karena nggak ada
semuanya tuh udah balik. Terus udah gitu yoyonya juga nggak kenapa-napa, aku juga alhamdulillah nggak kenapa-napa. Udah itu buat aku paling penting. Irianti Erning Praja tersinggung atas ucapan seorang presenter infotainment. Liputannya setelah kita mericek yang berikut ini.